Beliau dengan nama Ahmad bukan Muhammad. Sifatnya yang disebutkan. Ya, Quran surah 61 ayat 6 paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa menyebut dengan nama Ahmad? Karena di kitab Injil pada masa itu dan kitab sebelumnya ada ramalan yang menyebutkan akan tiba Nabi akhir zaman, penutup Rasul, di antara sifatnya punya sifat kasih sayang yang sangat luar biasa. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam punya kemiripan dengan Nabi Muhammad, ajaran kasihnya tinggi. Pernah lewat beliau di pinggir sungai, ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Muridnya kemudian menutup hidung dengan mengatakan, "Guru, ini bau sekali bangkainya." Kata Nabi Isa alaihissalam, Mesias, Yesus. Kata Nabi Isa, perhatikan, putih sekali giginya. Putih sekali giginya. Jadi muridnya menunjuk kepada bau busuk bangkainya, Nabi Isa alaihissalam menunjuk pada putih bersih giginya. Kata muridnya, "Guru, kenapa engkau tunjuk giginya? Bukankah bau busuk bangkainya?" Kata Nabi Isa, "Demikianlah manusia, dia hanya akan mengeluarkan apa yang difikirkannya." Jadi kalau difikirannya buruk, keluar buruk. Kalau dia baik, keluar baik. Dari situ muncul kata-kata mutiara, teko hanya akan mengeluarkan isi tekonya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad, Masya Allah, jangankan pada hewan, pada tumbuhan pun dalam suasana yang dahsyat, kata Nabi, jangan cabut tanaman. Jangan rusak tanaman. Anda bayangkan, tidak pernah ada di muka bumi ini, ketika prajurit akan masuk ke medan perang, diingatkan oleh komandannya, sedahsyat apapun peperangan, jangan rusak tanaman. Jangan hancurkan rumah ibadah. Jangan lukai anak-anak kecil. Jangan zalimi orang-orang sepuh. Jangan lukai perempuan-perempuan. Sampai tanaman dipikirin. Pada peperangan itu kan suasana dahsyat. Emosinya memuncak. Makanya izin perang dalam Al-Quran di surah At-Taubah ketika dibuka nggak pakai bismillah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, surah At-Taubah. Ya bara'atum minallah. Hari ini datang izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membela ketika kalian dizalimi. Silahkan berjihad. Tapi nggak dibuka dengan bismillah. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu mengandung sifat sayang yang sangat dalam. Rahman sayang, Rahim sayang. Sedangkan perang nggak pakai sayang. Ada orang berperang pakai sayang. Izin nembak ya, dor. Kena nggak? Maaf ya, nggak ada. Sakit nggak? Ditembak ya tembak, nggak ada. Tapi dalam suasana itu pun kata Nabi, jaga tanaman, jangan cabut, jangan rusak. Makanya fatwa ulama dari sejak dulu, maaf, dalam suasana perang pun tanaman nggak boleh dicabut, maka dosa besar jika ada yang merusak tanaman, merusak perkebunan, merusak hutan dalam suasana damai. Dosanya besar. Hati-hati, dalam suasana perang pun itu harus dilindungi. Ini dalam suasana damai, dia tega membakar. Muncul asap, orang sesak, ada yang meninggal. Dia tega kemudian menggundulinya, itu dosanya besar luar biasa. Sebarkan tuh. Dosanya banyak. Jadi mustahil orang Islam yang mencintai nabinya, ingin mengikuti rasulnya, melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Jadi sifat sosial Nabi tinggi. Pada hewan juga begitu. Hewan mau disembelih, Nabi saking sayangnya kata Nabi, "Hei, idza dzabhtum dzibhatan fa ahsinu dzibha." Kalau kalian akan menyembelih, coba tajamkan pisaunya. Supaya tidak banyak menyakiti hewannya, mempercepat kematiannya. Tajamkan pisaunya. Ada bayangkan sama hewan yang mau disembelih pun masih dipikirin supaya tidak menderita dalam sembelihannya. Dan nggak boleh juga Anda sembelih kemudian tajamkan pisau di hadapan hewannya. Ya. Sabar ya. Sebentar lagi kok nggak lama gitu. Jadi nggak boleh. Awas hati-hati kalau belajar nyembelih itu, nggak boleh berkali-kali itu. Ya, satu tarikan kalau bisa, set, selesai. Pada hewan pun dipikirkan. Karena itu Nabi Isa alaihissalam ketika disampaikan dengan informasi itu, umatnya menduga Nabi Isa itu Nabi terakhir. Karena mirip-mirip dengan ramalan di kitab sebelumnya. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Akan datang Nabi setelah saya yang tidak ada bandingan dalam satu sifat bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Dia dijamin surga, dekat dengan Allah, dijaga dari maksiat, sifat sosialnya tinggi bahkan melebihiku. Tapi ada satu yang gak bisa ditandingi, yaitu kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan sifat Ahmad bukan sifat Muhammadnya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tafsir paling bagusnya buka Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 2008 sampai 2010. Paling kanan sebelah bawah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, didatangi oleh 3 orang sahabat, fasa'aluha an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Sayyidatu Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan pernah coba tanyakan sifat ibadah Nabi, khususnya dalam sholatnya. Jangan tanyakan panjang dan bagusnya, sulit untuk diikuti.
maka terjadilah seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ikut di belakang Nabi, tahajud pertama, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Masya Allah. Itu Ahmad.